Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Cobangu ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pencatatan dokumen transaksi ya dari dokumen nomor 1 sampai dengan 12. Oke, sekarang kita akan coba masuk dalam tahapan pencatatan bukti memo untuk penyesuaian ya ke dalam aplikasi Mayo. Oke, langsung saja untuk mempercepat atau durasi, kita langsung coba kerjakan untuk memo untuk penyesuaian ini. Bagaimana caranya menginput memo untuk penyesuaiannya ke dalam aplikasi Mayo. Kita mulai dari pencatatan dokumen yang pertama atau dokumen memo yang pertama. Ya, di sini kita lihat bahwa untuk memo yang pertama, di sini ada empat ya, ada empat data penyesuaian air periode. Ada yang pertama ada penyesuaian untuk persediaan air store surplus untuk beban sewa, beban asuransi, dan ada taksiran kerugian piutang. Nah, perlu diingat bahwa setiap adanya bukti memo atau memo untuk penyesuaian ini, maka di dalam Mayop kita cukup masuk ke dalam satu tab menu yaitu menu akun ini. Ya, tab menu akun. Maka untuk proses pencatatan memo ini kita akan masuk ke record journal entry. Kira-kira seperti ini. Semua akan kita catat ke dalam menu record journal entry ini. Oke, kita coba analisis yang pertama atau bukti memo yang pertama. Ya, data penyesuaian area periode yang pertama untuk bukti memo yang pertama ini adalah bahwa persediaan akhir store surplus itu dinilai sebesar 8.750. Jadi persediaan air store surplus ini ditaksir pada akhir Desember itu hanya 8.750. Nah, sekarang kita coba akan lihat berapa sebenarnya saldo dari store surplus itu. Kita lihat di sini bahwa untuk saldo store surplus itu adalah 10.700. Pada akhir periode bulan Desember ditaksir hanya 8.750. Oke, di sini ada pengurangan atas nilai saldo store surplus. Nah, selisih antara saldo store surplus dengan hasil taksiran ini kita akan catat ke dalam jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas nilai perlengkapan. Di sini jurnalnya adalah, oke, kita masukkan dulu nomor bukti memonya. Di sini ada BM 12 step 1, tanggalnya tentunya tanggal 31 Desember ya. Karena kita menggunakan periode 13, maka penyesuaian kita buat di periode 13 yaitu kita kasih tanda bintang di sini di awal. Bintang 31 Desember 2023. Seperti ini. Memonya kita bisa masukkan untuk data penyesuaian akhir periode. Oke, lalu kita akan coba catat jurnalnya. Nah, jurnal yang pertama tadi untuk mencatat adanya pengurangan atau penyusutan atas nilai perlengkapan. Jurnalnya adalah store surplus expense di sisi debit tentunya. Store surplus expense berarti yang ini. Oke, nilainya kita masukkan selisih antara saldo store surplus dengan taksiran air periode. Oke, kita lihat saldonya tadi adalah 10 juta. Sorry, mana? Ya, 10.700.000. Oke, sekarang kita hitung 10.700.000 dikurangi dengan hasil taksiran air periode itu sebesar 8.750. Sehingga didapat 1.900.000. Nah, nilai 1.950 ya inilah yang akan kita catat, kita masukkan ke dalam jurnal ini. Oke, 1.950. Nah, seperti ini. Lalu di sisi kreditnya kita gunakan store surplus. Artinya nilai store surplus akan berkurang dengan adanya penyusutan atas nilai perlengkapan ini. Oke, jadi jurnal yang pertama itu bisa kita simpulkan store surplus expand pada store surplus. Nilainya adalah 1.950. Itu didapat dari selisih antara saldo store surplus yang ada di trial bulan 31 Desember dengan taksiran akhir periode ini atau penilaian atas perlengkapan pada akhir periode ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada beban sewa toko bulan Desember itu 1 juta. Di sini sudah disebutkan bahwa beban sewa itu sebesar 1 juta untuk bulan Desember. Artinya, nilai inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban sewa toko di sini adalah di sisi debit kita masukkan beban sewa atau rent expense. Nilainya di sini adalah 1 juta. Lalu di sisi kredit kita gunakan prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Nah, ini oke, kita tap ke sisi kredit maka otomatis nilai 1 juta akan muncul. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Beban asuransi bulan Desember ini sama dengan poin yang kedua ya, bahwa di sini ada beban ya yang sudah disebutkan nilainya, bahwa untuk asuransi beban Desember adalah 1.250.000. Ini sama dengan nomor 2 yang nilai ini yang kita catat karena nilai ini yang muncul di bulan Desember itu. Oke, jurnalnya hampir sama dengan beban sewa di sini. Untuk beban asuransi berarti di sisi debit kita uraikan insurance expense atau beban asuransi, nilainya adalah 1.250.000. Sedangkan di sisi kreditnya adalah asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Oke, berarti yang ini. Oke, kita letakkan di sisi kredit. Itu yang ketiga dan yang terakhir untuk data penyesuaian air. Poin keempat bunyinya adalah, perhatikan ini agak-agak sedikit rumit ya. Taksiran kerugian piutang dagang ya. Jadi piutang dagang itu ditaksir sebesar 5% dari saldo. Dari saldo yang dimaksud di sini adalah dari saldo piutang dagang. Jadi taksiran kerugian piutang itu ditaksir 5% dari saldo piutang dagang 31 Desember. Kita lihat saldo piutang dagang di bulan Desember. Jadi kita lihat adalah 200 berapa ya? 65.290. Nah, kita hitung 5%-nya dari 265 juta 290 ini berapa? Kita hitung. Ya, kita masukkan di sini 260 yang ini ya. 265.290. Sorry. 265.290 dikali dengan 5% tadi ya. Ketentuannya 5% dari saldo. Oke, jadi 5% kali 5% sama dengan dapat 13.264.500. Ini adalah perkiraan adanya kerugian piutang dagang itu dari saldo 265 itu 265 juta sekian itu ditaksir 13.264.500 itu tidak tertagih atau rugi. Nah, sedangkan di sini untuk cadangannya sendiri, saldo cadangan kita itu hanya 11.800. Jadi cadangan kerugian piutang kita itu 11.800, sedangkan kerugian piutangnya sendiri ditaksir sebesar 13.264.500. Di sini ada kekurangan atas saldo cadangan ya, sehingga di sini karena ada kekurangan atas nilai saldo cadangan untuk membackup kerugian atau perkiraan kerugian piutang ini, maka kita akan catat ke dalam saldo. Kita lihat berapa dulu, kita hitung berapa selisihnya ya. Ini 13.264 itu berarti dikurangi dengan 11.800. Maka di sini ada selisih 1.464.500. Nah, ini akan kita catat ke dalam jurnal nilai ini. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban atas kerugian piutang ini, maka jurnalnya adalah bad debt expense, atau di sini untuk kode 6 nama akunnya adalah bad debt expense berarti ini ya. Oke, nilainya 1.464.500. Oke, di sisi kredit kita gunakan allowance for the full debt seperti ini. Ya, itu kira-kira jurnalnya ya untuk poin yang keempat ini untuk mencatat adanya taksiran atas kerugian piutang dagang kita. Oke, itu poin yang pertama atas jurnal penyesuaian ya, bukti memo yang pertama. Untuk 4 poin, poin yang pertama tadi jurnalnya adalah store surplus expense pada store surplus, lalu yang kedua rent expense pada prepaid rent, yang ketiga insurance expense pada prepaid insurance, dan yang terakhir poin keempat adalah bad debt expense pada allowance for the full debt. Oke, seperti ini kira-kira. Kalau sudah kita tap, pastikan out of filenya di sini no. Kalau sudah bisa kita record. Oke, itu bukti memo pertama atau dokumen transaksi nomor 13. Kita masuk dokumen atau bukti memo yang kedua. Bukti memo yang kedua di sini ada 2 poin ya. Yang pertama untuk penyusutan equipment atau peralatan dan ada gaji bulan Desember yang belum dibayar. Oke, kita masukkan dulu nomornya DM 12.2. Kita bahas untuk yang pertama. Poin yang pertama untuk bukti memo yang kedua. Di sini disebutkan bahwa penyusutan equipment bulan Desember itu Rp700.000. Di sini jelas sudah disebutkan bahwa nilai penyusutannya adalah 700.000 untuk bulan Desember. Berarti nilai ini yang kita catat ke jurnal ya. Jurnal untuk mencatat adanya penyusutan peralatan atau equipment ini. Yang pertama adalah kita masukkan beban penyusutan atau depreciation expense ya.
Di sisi debit masukkan 700. Lalu di sisi kreditnya kita masukkan akumulasi penyusutan peralatan atau equipment account. Oke, jadi jurnalnya adalah depreciation expense pada equipment account. Masing-masing nilainya 700. Itu yang pertama. Yang kedua, poin kedua, bahwa untuk gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 ini akan dibayar tanggal 2. Artinya Desember ini, artinya pembayaran gaji melewati bulan Desember. Nah, karena beban gaji itu melewati bulan Desember, maka bisa dikatakan ini akan jadi hutang gaji namanya. Oke, jadi jurnalnya yang pertama untuk mencatat adanya penundaan atas gaji bulan Desember yang akan dibayarkan bulan Januari, maka jurnalnya adalah di sisi debit kita gunakan wages and salaries ya, atau beban gaji dan upah. Oke, nilainya tadi adalah 3.550.000. Lalu di sisi kreditnya, karena adanya beban gaji yang ditunda atas pembayarannya, maka di sisi kredit hutang gaji akan ditambah. Di sini karena tidak ada wages and salaries payable, maka bisa kita gunakan hutang beban atau expense payable. Oke, dengan nilainya sama 3.590.000. Oke, seperti itu. Itu ya poin yang kedua untuk bukti memonya. Oke, selesai ya. Kita bisa rekod. Oke, lalu kita masuk ke bukti memo yang terakhir, yaitu nomor 15. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, oke, kita masukkan dulu buktinya. PM12-3, tanggalnya masih 31 Desember. Jangan lupa kita gunakan tanda bintang di depan karena kita menggunakan periode ke-13. Oke, di sini ada poin yang pertama ada bahwa oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup saldonya. Oke, kita di sini diberitakan untuk menutup saldo PPN outcome dan PPN income. Nah, selisih kedua saldo itu nanti kita bisa masukkan ke PPN payable atau utang PPN. Oke, jurnal yang pertama untuk mencatat poin yang pertama ini, kita masukkan dulu, kita lihat saldo untuk PPN-nya. Di sini kita lihat PPN outcome itu saldonya adalah 49.720. Sedangkan PPN income itu adalah 28.600. Oke. Karena kita diminta untuk menutup saldonya, maka jurnalnya akan kita balik ya. Di sisi PPN outcome ini normalnya di sisi kredit, maka kita akan masukkan di sisi debit di sini. PPN outcome. Oke, berarti yang ini ya. Ya, ini di sisi debit. Oke, nilainya tadi kita lihat nilainya itu untuk PPN outcome-nya adalah 49 ya, 49.720. 49.720. 49.720. Oke, di sisi kreditnya kita masukkan PPN income nih. Ini kita lihat, kita letakkan di sisi kredit, PPN income saldonya adalah 28.600. 28.600. 28.600. Nah, selisih kedua akun ini karena ada selisih, maka selisihnya kita masukkan ke PPN payable. Ini sesuai dengan permintaan soal ya. Kita masukkan sebagai PPN payable. Berarti yang ini use. Oke, kita tap, maka otomatis selisihnya di sana 21.120. Oke, selesai poin yang pertama. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yang terakhir ya. Bahwa kita diminta untuk menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan bahwa dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 28%. Lalu kemudian kita diminta untuk mencatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Dan kemudian kita diminta untuk memperhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Oke, sekarang kita hitung dulu 28% sesuai dengan dasar pengenaan pajak. 28% kita akan cari berapa nilai laba sebelum pajak kita. Kita lihat di sini. Nah, kita rekod dulu mungkin ini ya. Kita rekod dulu sini. Atau dari sini saja rekod ya. Dari sini indeks to report. Lalu kita masuk ke akun. Kita lihat profit and loss-nya ini. Oke. Kita display. Di sini kita lihat bahwa net profit-nya atau laba sebelum pajak itu 84.582.081 rupiah,34. Coba kita hitung di sini. Besarnya pajak adalah 84.562.081,34.
0,34 kalikan 28%, ya, 28%. Didapat nilai 23.677.382, sekian sekian. Ini kita bulatkan menjadi 383 berarti ya. Oke, kita masukkan ke jurnal sih. Oke, kita masukkan ke jurnal. Yang pertama adalah tadi disuruh dicatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, income tax expense kita letakkan di sisi debit ya karena beban. Income tax expense itu masuk di kode 2. Ya, ini ya. Sorry, income tax payable. Income tax expense itu kode 9. Oke, yang ini ya, income tax expense. Oke, kita masukkan nilainya 23.677. Oke, 383. Kita bulatkan ke depan yang ini ya. Oke, seperti itu. Lalu kemudian di sisi kreditnya kita masukkan income tax payable. Oke, kita masukkan kode 2, income tax payable. Oke, tab. Lalu karena tadi kita diminta juga untuk memperhitungkan prepaid tax-nya, maka kita masukkan dulu prepaid tax di sini. Kita masukkan prepaid tax, ya. Tadi nilainya prepaid tax saldonya adalah pada 1 ya. Ini adalah 15 juta, ya. Prepaid tax kita masukkan 15 juta. Sehingga income tax payable ini mestinya tidak mestinya hanya tinggal berapa ini? Sorry. Kita masuk ke sini. Oke. Kita tab. Ya, hanya 8 juta, berapa nih? 8.677.363 rupiah. Ya, ini ya. Jadi jurnalnya yang kedua, income tax expense pada income tax payable dan prepaid tax. Nah, tadi karena di soal diminta memperhitungkan atau kita disuruh memperhitungkan income tax payable dengan prepaid tax, maka kita masukkan saldo prepaid tax, lalu selisih antara saldo prepaid tax dengan income tax expense kita masukkan ke dalam income tax payable. Gitu kira-kira logikanya. Oke, selesai ya. Ya, kalau sudah selesai, ini bisa kita record seperti ini. Ya, pembahasan untuk bukti memo, ya, bukti memo atas adanya penyesuaian ya ke dalam aplikasi Mayap untuk pertemuan kali ini selesai. Saya rasa untuk cetak laporan bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.